Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Latar belakang dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo I yaitu sebagai berikut. Indonesia mengalami babak baru dalam sejarah nasional Indonesia. Pada tahun 1950 sampai tahun 1959, di Indonesia dikenal dengan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer, di mana para kabinet bertanggung jawab kepada parlemen suatu majelis atau Dewan Perwakilan Rakyat. Pada saat itu anggotanya ada 232 orang. Hal ini merupakan cerminan dasar atau kekuatan-kekuatan dari partai. Partai-partai yang dimaksud yaitu Masyumi dengan 49 kursi atau 21%, PNI 36 kursi atau 16%, PSI 17 kursi atau 7,3%, PKI 13 kursi atau 5,6%, Partai Katolik 9 kursi atau 3,9%, Partai Kristen 5 kursi atau 2,2%, dan Murba 4 kursi atau 1,7%. Dengan hasil tersebut, maka 42 kursi terbagi atas partai-partai atau perorangan lainnya. Dan dari keseluruhan, tidak ada satupun yang mendapat lebih dari 17 kursi. Pergantian parlemen yang begitu banyak di Indonesia selama 8 tahun dari tahun 1951 sampai 1959 dikarenakan adanya mosi tidak dapat dipercaya dari partai oposisi. Pergantian parlemen ini menyebabkan program-program yang dirancang oleh setiap partai tidak terlaksana dengan baik. Selain itu, pergantian partai juga disebabkan oleh banyaknya partai di Indonesia. Pembentukan Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Krisis pemerintahan yang terjadi di Indonesia menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Indonesia mengalami jatuh bangun dalam kabinet. Pada tanggal 3 Juni 1953, Perdana Menteri Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden sebagai akibat dari peristiwa Tanjung Morawa. Dengan demikian, kabinet dinyatakan demisioner. Kabinet Ali Sastro Amijoyo merupakan kabinet pengganti dari Kabinet Wilopo. Kabinet Ali mengisi berita pemerintahan di Indonesia selama 58 hari sepeninggalan dari Kabinet Wilopo. Untuk mengisi jabatan Perdana Menteri Ali Sastro Amijoyo yang saat itu, Duta Besar Indonesia yang ditunjuk untuk Amerika Serikat, Ali Sastro Amijoyo sempat ragu, karena selama ini belum pernah diajak bicara oleh pihaknya mengenai pembentukan kabinet. Tetapi setelah didesak oleh Ketua Umum PNI Siddik Joyo Soekarto, akhirnya Ali Sastro Amijoyo mau menduduki jabatan Perdana Menteri. Akhirnya pada tanggal 30 Juli 1953, Presiden mengumumkan pembentukan Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kemudian disahkan dengan Keputusan Presiden RI nomor 132 tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953. Program kerja Kabinet Ali. Dalam menjalankan roda pemerintahan, berikut adalah program kerja dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. 1. Menjaga keamanan. 2. Menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. 3. Menyelenggarakan pemilu. 4. Pembebasan Irian Barat Pulau. 5. Melaksanakan politik bebas aktif. Dan 6. Menyelesaikan pertikaian politik. Masalah yang dihadapi pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo. 1. DITI Kartosuwiryo di Jawa Barat. Kegiatan Darul Islam semakin memuncak, bahkan aktivitas yang dilakukan meningkat. Selain itu, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITI ini disebut berasal dari Jawa Barat dan kemudian menyebar ke daerah lain. Adapun pemimpinnya adalah Kartosuwiryo. 2. Daud Beoreh di Aceh. Daud merasa keberadaan Kabinet Ali menangkapi orang-orang yang terkemuka
Sampai tahun 1959, Daud mundur ke atas bukit. Kemudian, pada tanggal 19 September 1953, Daud dan Pusa terang-terangan melakukan pemberontakan terhadap Jakarta. Ini mendapat dukungan orang-orang Aceh yang menjadi pegawai dan tentara. Saat itu, Daud menyatakan bahwa Aceh merupakan bagian dari Darul Islam, bukan pemerintahan Pancasila. Ketika Kabinet Ali, gerakan ini dianggap sebagai hambatan yang berpengaruh terhadap ketidakstabilan negara. Apalagi hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah Kabinet Ali dan menjadi penguras utama dana. 3. DITI Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Pada Januari 1952, Kahar Muzakar menyatakan Sulawesi Selatan merupakan wilayah dari kepemimpinan Kartosudiro. Namun, pada akhirnya Kahar Muzakar ini berhasil ditembak oleh tentara dari Divisi Siliwangi. 4. DITI di Jawa Tengah. Pemberontakan dipimpin oleh Amir Fathah dan Mahfud Abdurrahman. Pada tahun 1954, pemberontakan ini berhasil ditundukkan oleh TNI. 5. Persoalan dalam negeri dan luar negeri, misalnya persiapan pemilihan umum yang saat itu direncanakan pada pertengahan Mei 1955 mengalah. 6. Konflik dengan TNI AD dalam menemukan solusi seorang kepala staf. Ketegangan yang terjadi di lingkungan TNI AD sejak peristiwa 17 Oktober 1952, pada waktu itu Nasution mendapat skor atau selama 3 tahun, kemudian berlanjut. Adapun peristiwa yang menyebabkan Kepala Staf TNI AD, Bambang Sugeng, mengajukan permohonan. Dalam hal ini disetujui oleh Kabinet. Tindak lanjut dari hal-hal tersebut ditemukan oleh Kolonel Bambang Utoyo, Menteri Pertahanan. Menurut Panglima TNI AD, hal tersebut sangat tidak menghormati norma-norma yang ada di lingkungan TNI AD. Kabinet yang ada saat itu dipersalahkan. Bahkan dalam upacara pelantikan dan serah terima Panglima TNI AD, tidak ada yang hadir. Prestasi yang dicapai oleh Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Pada 18-24 April 1955 di Bandung, terselenggara pertemuan negara-negara Asia Afrika dalam rangka solidaritas dan persatuan. Hasil dari solidaritas tersebut adalah Dasar-Sila Bandung. Adapun penyebab dari terselenggaranya KAA diawali ketika 25 April 1954 Ali Sastro Amijoyo sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia diundang oleh Perdana Menteri Ceylon Sir John Kotelawala. Selain dari Indonesia, beberapa negara lain yang menjadi pelopor terselenggaranya KAA itu yakni Pakistan, India, dan Myanmar. Masing-masing perwakilan dari negara itu adalah Muhammad Ali Bogra, Jawaharlal Nehru, dan UNU. Dengan begitu, salah satu prestasi Kabinet Ali Sastro Amijoyo I adalah berperan aktif dalam kancah internasional, yaitu dengan berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung pada tahun 1955. Susunan Menteri Luar Negeri R. Sunarjo, Menteri Dalam Negeri Hazaidin, Menteri Perekonomian Iskak Jokro Hadisurjo, Menteri Keuangan Ong Eng Die, Menteri Pertahanan Iwa Kusuma Sumantri, Menteri Kehakiman Jodi Gondo Kusumo, Menteri Penerangan F.I. Tobing, Menteri Perhubungan Abi Kusno Jokro Sujoso, berhenti pada tanggal 29 September 1953 dan Ruseno diangkat pada tanggal 29 September 1953 menggantikan Abi Kusno. Menteri Pekerjaan Umum Roseno berhenti pada tanggal 12 Oktober 1953 dan diganti oleh Muhammad Hasan yang diangkat pada tanggal 12 Oktober 1953. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Yamin, Menteri Perburuhan SM Abidin,
Menteri Pertanian Sajarwo, Menteri Agama Mashkur, Menteri Kesehatan F.I. Tobing dan Lie Kiat Teng atau Muhammad Ali, Menteri Sosial Panji Suroso, Menteri Negara Kesejahteraan Umum Sudibjo Wongsonegoro dan Sirajuddin Abbas, Menteri Negara Urusan Agraria Muhammad Hanafiah. Selanjutnya adalah fenomena PKI pada masa Kabinet Ali I. Setelah konferensi Asia Afrika berakhir, pemerintah melakukan persiapan pemilu. Kekuatan baru sudah mulai terbentuk. Untuk menarik anggota, PKI serius melakukan usaha BTI, yaitu Barisan Tani Indonesia. PKI diminati oleh rakyat karena PKI tidak tampak menganut kekerasan dan bersifat lunak. Selain itu, PKI mengatakan bahwa mereka adalah partai buruh atau partai dari petani dan rakyat miskin. Dengan bergabung dengan PKI, maka kesejahteraan akan merata, sehingga penduduk desa berduyun-duyun untuk menjadi anggotanya. Hal ini yang membuat PKI memiliki basis massa yang dapat menekan kekuatan politik lain dan mampu tampil mengesankan pada pemilu. PKI berhasil mengungguli semua partai politik lainnya. Kemunduran Kabinet Ali Sastro Amijoyo I. Sama halnya dengan kabinet-kabinet sebelumnya, kabinet ini akhirnya mengundurkan diri. Alasannya karena banyak sekali masalah yang tidak bisa diatasi, misalnya pergolakan yang terjadi di daerah atau pergolakan DITII. Tingkat korupsi yang memuncak membuat perekonomian menurun dan kepercayaan masyarakat merosot. Masalah irian yang tidak selesai, pemilu yang tidak terlaksana, bahkan skandal korupsi sendiri ada di tubuh PNI. Ditambah lagi NU tidak puas dengan kerja kabinet dalam hal personal, ekonomi, dan keamanan. Juga di dalamnya terdapat konflik antara NU dengan PNI, sehingga pada tanggal 20 Juli NU mengutus menteri-menterinya untuk mundur dari pemerintahan. Hal ini diikuti oleh partai yang lain. Adanya kelemahan kabinet Ali mendorong Masyumi untuk mengajukan mosi pada bulan Desember mengenai kemunduran, yaitu ketidakpercayaan kepada kebijakan pemerintah. Sebagai imbalan atas perlindungan PNI, PKI meredam kecaman-kecaman terhadap korupsi dan masalah ekonomi. Adanya kesenjangan politik yang demikian menimbulkan keretakan di dalam kabinet. Ali mengembalikan mandatnya pada tanggal 18 Juni. Soekarno memutuskan untuk naik haji dan kemudian mengunjungi Mesir. Karena dukungan dari DPR tidak mencukupi 4 hari, kemudian akhirnya Ali mengundurkan diri. Kabinet ini mengembalikan mandatnya pada tanggal 24 Juli 1955. Kesimpulannya yaitu sebagai berikut. Kabinet Ali Sastro Amijoyo merupakan kabinet baru pengganti Kabinet Wilopo. Kabinet ini berdiri pada tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Kabinet ini merupakan kabinet yang cukup bertahan lama pada demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai tahun 1959. Program kerja dari Kabinet Ali diantaranya, yang pertama, program dalam negeri diantaranya keamanan, pemilihan umum, kemakmuran dan keuangan, organisasi pemerintahan, perburuhan, serta perundang-undangan. Yang kedua, pengembalian Irian Barat. Yang ketiga, pelaksanaan politik luar negeri bebas dan aktif. Prestasi yang dicapai Kabinet Ali yaitu berhasil melaksanakan konferensi Asia Afrika di Bandung dan persiapan pemilihan umum pertama yang direncanakan pada tahun 1955. Tetapi belum sempat melaksanakan rencana pemilihan umum, Kabinet Ali mendapatkan tuntutan dari pusat yang dipimpin oleh Daud Pereh. Selain itu, kemelut dalam tubuh Angkatan Darat yang berujung pada pergantian pimpinan menjadi hal yang sangat memberatkan Kabinet Ali Wongso. Akhirnya, kabinet ini mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno dan diterima oleh Wakil Presiden karena pada saat itu Presiden sedang melaksanakan haji. Berikut adalah foto dari Kabinet Ali Sastro Amijoyo.
Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Sampai jumpa.